Halo teman-teman, pada pelajaran kali ini kita belajar mengenai migration Laravel. Anda bisa melihat dokumentasi migration Laravel pada halaman berikut ini. Jika biasanya kita membuat tabel menggunakan software database manager seperti PHP MySQL, HDSQL, atau software lainnya, nah dengan menggunakan migration Laravel, kita bisa membuat tabel data dengan lebih mudah dan cepat. Migration adalah sebuah fitur pada Laravel merupakan control version system untuk database. Control version system artinya semua perubahan database yang kita lakukan dengan migration semuanya terdata, sehingga kita bisa melakukan rollback dengan mudah saat kita ingin mengubah format table ke sebelum kita melakukan perubahan. Dan migration akan mengenerate file-file migration sebagai control system. File-file inilah yang bisa kita kirim ke programmer antara satu sama lain saat sedang membuat aplikasi. Lokasi file migration pada Laravel berada di folder database. Lalu di sini ada folder migration. Nah, di sini secara default ada 3 file migration tersedia dari bawaan Laravel. Yang pertama di sini file create user table. Ini file migration untuk membuat table user. Lalu yang kedua di sini ada file create password reset table. Ini file migration untuk membuat table password reset. Lalu ada file create valid jobs table. Ini file migration untuk membuat table valid job. Dalam sintak file migration ada 2 buah metode atau function yang digunakan. Di sini ada method up, lalu ada method down. Nah, method up ini untuk membuat table atau menambah kolom di sini. Sedangkan method down ini mengembalikan status atau perubahan pada posisi sebelum method up dijalankan. Method down ini digunakan untuk perintah rollback nantinya. Selanjutnya pada method up, penulisan sintaksnya diawali dengan skema lalu fungsi create di sini. Artinya di sini memanggil method create dari kelas skema. Skema adalah sebuah kelas yang telah didefinisikan di use di atas ini. Nah, di sini. Selanjutnya nama tabel yang akan dibuat didefinisikan pada parameter pertama di sini. Di sini nama tabelnya users. Lalu pada parameter kedua, nah, membuat nama field dengan menggunakan kelas blueprint di sini. Kelas blueprint ini sudah di-use di bagian atas di sini. Ya. Lalu variabel table ini adalah variabel table buat kelas blueprint ini. Sehingga untuk membuat sebuah field, penulisan sintaknya table, lalu kita tentukan nama fieldnya ID, table, lalu nama fieldnya name, seperti itu. Selain itu bisa juga ditambahkan atribut lainnya seperti unique, nullable. Nah, lalu di sini ada tipe field stem di sini. Ini tipe field waktu ya. Sedangkan di sini ada metode timestamp menggunakan akhiran s ya, beda ya. Sedangkan yang ini timestamp aja, ini timestamps ada akhiran s-nya. Ini metode yang secara otomatis akan membuat 2 buah field dengan nama create add dan update add. Nanti setelah kita jalankan migration-nya, kita akan lihat pada tabel user nanti ya. Sebelum kita menjalankan migration-nya, kita create dulu database-nya, lalu kita sesuaikan nanti connection database-nya di file env. Nama database-nya kita buat belajar Laravel. Oke, lalu kita sesuaikan connection-nya. Di sini kita ganti belajar Laravel. Oke, kita save. Username-nya sama root, password-nya kosong. Lalu kita jalankan perintah migration-nya. Perintahnya php artisan migrate. Oke, seperti ini ya. PHP artisan migrate. Saya enter ya. Nah, karena ini pertama kali saya menjalankan perintah artisan migrate di project Laravel saya,
Maka semua file migration yang ada di folder migration yang ini, yang 3 ini akan dieksekusi di sini. Anda bisa lihat di sini, migrating, sedang melakukan migrating. Nama filenya create user table, sama ya. Lalu migrated artinya sudah di migrate di sini. Selanjutnya file password reset table, create password reset table, yang kedua ya. Lalu yang ketiga, file create valid jobs table. Ya, sama ya. Kita lihat perubahan pada database-nya ya. Kita refresh. Nah, kalau kita lihat di sini, tabelnya ada 4 di sini. Valid job, migration, password reset, dan users. Ada tambahan di sini migration yang secara default di-create oleh Laravel-nya di sini. Tabel migration ini adalah tabel yang digunakan Laravel untuk mencatat migration apa saja yang telah kita jalankan. Dan di sini ada kolom batch. Kolom batch ini mencatat urutan migration yang dijalankan. Jadi karena ini pertama kali saya menjalankan migration, maka dicatat batch-nya batch 1 di sini. Nah, jika nanti saya menjalankan migration berikutnya, maka akan dicatat batch kedua sini. Dan seterusnya seperti itu. Ini yang disebut control version system untuk database. Oke, sekarang kita create table baru ya. Dengan nama table registration. Kita buat file migration-nya. Di sini kita buat perintahnya php artisan make migration create registration table. Oke, seperti ini. Cara penulisannya diawali dengan create di sini, menandai perintah untuk melakukan create table. Lalu kita definisikan nama tabelnya di sini, registration, menggunakan akhiran S di sini ya. Standar penulisan konvensi Laravelnya seperti itu. Boleh saja tidak pakai akhiran S, tapi nanti di modelnya mesti didefinisikan nama tabelnya yang sesuai, tidak pakai akhiran S. Selanjutnya disertai dengan keterangan table di sini ya. Oke, coba kita enter. Nah, di sini sudah ada field ID dan timestamp. Selanjutnya kita akan tambahkan field nama mahasiswa. Pada Laravel versi 8, field ID sudah ditentukan oleh Laravel sebagai field primary key dengan atribut auto increment. Oke, sekarang kita lakukan migration ya. Nah, Anda lihat pada command line ini hanya menjalankan satu file migration. Oke. Lalu kita cek pada database-nya. Kita refresh ya. Nah, Anda bisa lihat di sini pada kolom batch. Batch-nya ini menjadi batch kedua ya. Artinya ini adalah perintah migration yang kedua kalinya di sini. Oke, sekarang kita buat contoh tabel baru lagi ya, yaitu tabel berita. Oke, kita coba jalankan migration-nya. Nah, kita lihat batch-nya di sini
batch nomor 3 ya. Perintah migration yang ketiga maksudnya. Oke, sekarang pada tabel berita, kita tambah field baru menggunakan file migration. Kita tambah nama fieldnya pengirim. Penulisan perintah artisannya seperti ini. Add kolom pengirim to berita table. Kita gunakan add kolom karena kita mau menambah field, menambah kolom ya. Di sini kita buat fieldnya pengirim lalu kita tentukan letaknya after field headline. Nah, kita lihat di sini ada yang berbeda di sini. Di sini skema menggunakan metode table di sini ya. Beda dengan membuat table ya. Di sini menggunakan metode create. Lalu pada metode down di sini kita buat perintah untuk menghapus nama kolom pengirim. Karena metode down ini dipakai buat perintah rollback untuk mengembalikan keadaan table pada posisi keadaan sebelumnya. Table, lalu menggunakan fungsi drop kolom ya. Drop kolom, nama fieldnya pengirim. Seperti ini ya. Kita save. Kita coba jalankan. PHP Artisan Migrate. Ya. Kita lihat hasilnya. Kita refresh. Nah, di sini kita lihat batch-nya, batch keempat ya. Lalu kita lihat nah, di sini pengirim sesuai ya. Setelah headline, field pengirim. Selanjutnya pada tabel berita ini, kita akan rubah tipe field headline. Yang sekarang ini teks, kita akan rubah menjadi long text. Kita buat file migration baru ya. Modifying name headline on berita table. Seperti ini. Kita enter. Di sini kita tambahkan skema table kita tentukan di sini ya. Data tipenya yang baru long text. Lalu kita tambahkan fungsi change. Seperti ini. Lalu pada method down,
kita buat perintah untuk mengembalikan keadaan table pada posisi keadaan sebelumnya. Kita copy aja ya, yang dari sini. Copy. Oke, hanya kita kembalikan ke tipe teks. Oke. Sip. Lalu kita jalankan migrate-nya. Oke, di sini ada muncul error, please install the Doctrine DBAL. Oke, di sini muncul error, Laravel membutuhkan Composer package Doctrine DBAL. Jadi kita mesti install dulu ya dependensi Doctrine DBAL-nya. Oke, caranya kita buat yang baru ya. Sini Composer require Doctrine. Oke, DBAL. Oke, seperti ini. Kita install dulu ya dependensinya nih, package-nya. Kita enter. Oke, dia download dari internet ya. Kita tunggu. Oke, udah selesai. Kita coba jalankan lagi migrate-nya. Bisa migrate. Oke, berhasil ya. Oke. Kita coba lihat. Kita refresh. Oke, sudah berubah ya. Tadinya teks, sekarang headline-nya berubah menjadi long text. Oke, kita lihat tabel migration-nya. Nah, di sini jumlahnya ada 5 batch. Kita akan coba perintah rollback ya. Perintah rollback artinya mengembalikan ke kondisi terakhir, stepnya mundur satu step. Berarti di sini batch kelima ini, file migration modifying headline on berita table pada method down-nya di sebelah sini ya. Yang ini tadi. Oke. Pada method down ini perintah down ini akan dieksekusi. Sehingga kembali kepada keadaan kolom headline, tipe fieldnya menjadi teks. Ya, ngerti ya? Oke, coba kita lakukan rollback ya. PHP Artisan migrate rollback. Oke, seperti ini. PHP Artisan migrate rollback. Kita enter. Oke ya. Kita lihat di sini ya. Yang dia eksekusi file modifying headline on berita table. Oke. Kita lihat perubahannya pada table berita. Kita lihat struktur. Oke, benar ya. Field headline dia kembali kepada tipe teks. Oke, kita buka lagi table migration-nya. Nah, di sini batch kelimanya sudah hilang ya. Oke, bagaimana jika rollback lebih dari satu step? Misalkan rollback 3 step. Berarti rollback batch ke-4, 3, 2 akan sekaligus dieksekusi. Jadi file migration add kolom pengirim to berita pada method down-nya akan dieksekusi. Kita lihat ya. Nah, di sini drop kolom pengirim, menghapus kolom pengirim. Oke, lalu selanjutnya batch ketiga, file migration create berita table. Nah, pada method down-nya akan dieksekusi drop berita. Artinya hapus tabel berita di sini ya. Menghapus tabel berita. Oke, selanjutnya batch kedua, file migration create registration table. Method down-nya akan dieksekusi juga. Oke, di sini drop table registration, menghapus table registration. Oke, kita buat perintah rollback ya. PHP Artisan migrate rollback. Oke, di sini kita tambahkan step sama dengan 3. Oke.
Kita enter. Nah, kita lihat di sini ya. File migration yang dijalankan. Oke. Kita lihat perubahannya. Kita refresh. Nah, batch 432 sudah hilang ya di sini. Dan tabel berita, tabel registration juga sudah tidak ada lagi di sini ya. Sudah di-delete. Jadi keadaan database-nya kembali ke keadaan awal pertama kali migration dijalankan. Jadi perintah rollback ini berguna jika Anda melakukan beberapa perubahan pada database misalnya, dan setelah itu malah program yang Anda kerjakan menjadi banyak masalah. Nah, untuk mengembalikan ke keadaan sebelumnya, perintah rollback ini berguna untuk itu. Lalu setelah Anda melakukan perbaikan pada sintak file migration-nya, Anda bisa melakukan migration fresh seperti ini. PHP artisan migrate fresh. Oke. Kita enter ya. Kita cek kembali perubahannya pada database. Kita refresh ya. Nah, di sini semua tabelnya tampil kembali ya. Oke. Ada dua perintah artisan, migration fresh dan migration refresh. Nah, yang satu lagi migration artisan migrate refresh. Oke, seperti ini. Apa perbedaan migration fresh ini ya dengan migration refresh ini? Migration fresh mengeksekusi kembali semua file migration, tetapi hanya menjalankan metode up saja. Kalau Anda lihat di sini, semua file create user table, create password reset, semuanya ini dijalankan kembali ya, yang ada di sini ya, yang ada di folder migrations. Semuanya dijalankan kembali, dieksekusi kembali. Tetapi hanya menjalankan metode up saja. Sedangkan perintah migration refresh mengeksekusi semua file migration dengan menjalankan perintah rollback terlebih dahulu. Setelah itu menjalankan metode up kembali. Kita coba ya. PHP artisan migrate refresh, kita enter. Nah, Anda bisa lihat di sini. Perintah migration refresh, dia menjalankan rollback dulu ya. Setelah itu baru dia lakukan lagi migrating. Oke. Jadi Anda bisa memilih perintah migration refresh yang mana sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke teman-teman, sekian pelajaran kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.